Shalom, jemaat Ekblessing yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa pagi ini tanggal 18 April. Saudaraku, sudah setahun lebih saudara kita tidak ada tatap muka. Tetapi puji Tuhan, apapun yang terjadi saudara, kita percaya dan yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu sangat peduli akan hidup kita. Amin. Saudara dan saya tetap disertai Tuhan. Saudara dan saya tetap mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mari saudara, kita agungkan Dia, kita sembah Dia. Kita akan memulai ibadah kita dengan satu pujian. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Allah yang patut kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan setia. Kami bersyukur Tuhan. Patut segala puji syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Yesus. Engkau Allah
memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur, Terima kasih. segala puji syukur patut kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur Bapa. Haleluya Yesus. Bapakku, Allahku, penciptaku, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu, Jemaat Blessing, boleh Tuhan bersama-sama beribadah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa hidup kami ada di tangan-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu, kasih setia-Mu. Oh Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah saat ini walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapakku. Karena kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya pemimpin bagi kami. Engkau Allah yang patut kami sembah dan kami puji. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Syukur Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama seluruh jemaat-Mu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, semangat saudara? Tetap ada semangat, tetap ada sukacita. Apapun yang terjadi, saudaraku, di dalam hidup kita tidak perlu khawatir. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah tidak pernah tinggal diam. Dia ada bersama saya, bersama saudara untuk menjalani hidup ini. Sebab itu saudara, tetap semangat. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya saudaraku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan,
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, sebentar tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Saudaraku, mari sediakan hati kita supaya firman Tuhan bisa kita mengerti. Saudaraku, mari kita rendahkan hati kita untuk kita boleh mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk saya dan saudara pagi hari ini. Saudara, firman Tuhan sebentar akan dibawakan, disampaikan oleh Bapak Gembala, Pak Pendeta Joni Nugraha. Kita akan menaikkan pujian satu kali lagi. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku.
setiap langkahku. Ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Tuntun sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah apa yang kami naikkan Tuhan, berkenan di hadapan-Mu ya Tuhanku. Jika sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan kehendak-Mu bagi kami jemaat Blessing saat ini. Terima kasih Tuhanku untuk kesempatan indah ini. Kami menyerahkan Bapak Gembala kami yang akan menjadi penyambung lidah-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang benar-benar Tuhan, yang sangat penting untuk kami, yang bisa Tuhan kami terima lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Hamba menyerahkan waktu yang indah ini di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Di dalam urapan-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang patut kami dengarkan, patut Tuhan firman-Mu kami tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau duduk diam, kami menyediakan hati kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara duduk dengan tenang. Kita mau buka hati kita. Bapak Gembala akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini biarlah kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Supaya kita sungguh dikuatkan oleh firman-Nya dan kita menghidupi firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema tentang percaya tanpa melihat. Ya saudara, kalau kita melihat dulu baru percaya, itu namanya kita bukan orang beriman. Ya saudara, tetapi kalau kita tidak melihat, kita tidak melihat Tuhan, kita berdoa berseru kepada Tuhan walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, bahwa Tuhan mendengar doa kita. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara pasti tahu tentang madu ya, saudara. Kalau madu itu kan banyak ya, ada madu hutan, ada madu kelengkeng ya, dari bunga kelengkeng ya. Ada banyak jenis madu dari hutan itu, bunga-bunga apa saja yang diambil madunya oleh lebah itu ya. Saudara pasti semua suka madu ya, karena madu itu kesatu enak, manis. Yang kedua yang terutama adalah baik untuk kesehatan ya. Madu itu sangat baik untuk kesehatan. Dan saya juga berterima kasih sama Om Jan ya. Karena Om Jan sering kalau memberi istri saya itu dibelikan madu ya. Kami dibelikan madu. Setiap kali kami dikirim madu itu ada 6 botol ya saudara. Satu kotak itu isinya 6 botol. Ya, madu Nusantara itu selalu dikirim
ke istri saya, karena memang istri saya itu memakai madu itu untuk obat herbal ya, obat untuk kesehatan jantung dan macam-macam, untuk macam-macam penyakit ya, sehingga saya sendiri sudah mengalami betapa baiknya madu itu untuk kesehatan ya. Itu karena saya pernah pasang ring jantung 1 kali dan jantung saya tersumbat ada 3. Nah, kalau BPJS itu harus dipasang ring 1 dulu. Nanti 3 bulan atau 6 bulan pasang 1 lagi. 3 sampai 6 bulan pasang 1 lagi. Baru 3 ini terpasang ya ringnya. Nah, saya pada waktu 1 ring dipasang, kemudian pada waktu ring kedua mau dipasang saya mengalami kecelakaan. Saya tidak jadi dipasang ring karena saya pendarahan di otak dan saya perlu banyak waktu, menunggu waktu kira-kira 1 tahun sampai 1,5 tahun setelah pendarahan. Saya mengalami mujizat Tuhan, pendarahan di otak berhenti total karena mujizat Tuhan ya. Dan pada waktu saya sudah sembuh, setelah 1,5 tahun saya ke dokter jantung lagi. Saya diperiksa, ternyata dokter mau masang ring jantung yang kedua. Dokter lihat, loh dia bilang kok bersih ya, dia bilang. Ini saya mau pasang ring yang kedua, ini saya lihat bagian yang tersumbat itu, saya ada videonya, saya ada fotonya. Bagian ini ternyata kok bersih. Bahkan ring yang pertama yang dipasang itu tadinya kan tersumbat, itu ring yang pertama itu juga ternyata bersih juga. Ya saudara, itu semua karena anugerah Tuhan ya, kesembuhan itu dari Tuhan. Tetapi Tuhan pakai herbal yang dibuat oleh istri saya, oleh Bu Debbie. Saya dibuatkan, saya setiap hari saya minum pagi, siang, malam 1 sloki. Tadinya saya minum 2 sloki ya, tapi sekarang 1 sloki. Nah, ternyata saya tidak pasang ring, itu semua karena juga ada di dalam herbal itu madunya. Ya, terima kasih Om Jan banyak membantu kami. Kami selalu dibelikan madu Nusantara ya, selalu dikirim 6 botol. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, memang kalau kita minum madu itu sangat berharga untuk kesehatan kita ya. Tetapi saudara, ayat yang kita baca nanti kita perhatikan apakah kita suka juga dengan madu yang apa yang ditulis oleh Alkitab ini ya saudara. Kita akan baca dari 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 ya. Saya akan bacakan ayat 5. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, tetapi Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Nah, saudara perhatikan ayat ini. Nah, ternyata ayat ini juga bicara tentang madu ya saudara. Ternyata Hana ini di madu ya saudara. Dia Elkana ini mengambil seorang istri yang kedua
dalam hidup Elkana ini, karena Hana tidak mempunyai anak, karena kandungannya ditutup oleh Allah. Nah, saudara, kalau ini madu yang ini apakah enak, saudara? Ini madu yang sangat pahit, madu yang tidak mengenakkan, madu yang menyakitkan, ya. Kalau tadi yang saya bicara pertama madu yang menyembuhkan, menyehatkan, kalau ini madu yang menyakitkan, membuat orang sakit dan membuat orang bisa mati karena sakit hati, ya saudara. Ini saudara perhatikan. Nah, Elkana ini dia punya 2 istri, saudara. Istri yang pertama, istri yang dicintai ini adalah Hana, ya. Ya, dikatakan tetapi dia ternyata mengambil seorang istri yang lain yang merupakan madunya, ya. Jadi dia di madu, ya. Perempuan ini setiap kali menyakiti hati Hana, ya saudara. Namanya Penina, ya saudara. Penina ini adalah madunya, ya, madunya Hana, ya. Nah, Penina ini setiap tahun pada waktu Elkana pergi ke rumah Tuhan untuk sembahyang dan mempersembahkan korban di rumah Tuhan, itu Penina ini selalu menyakiti hati Hana. Karena Hana tidak punya anak, itulah sebabnya dia selalu diolok-olok, dia dihina kalau dia tidak bisa punya anak, ya. Sehingga Hana sakit hatinya setiap tahun dia dalam rumah Tuhan. Dia di Shilo ini, rumah Tuhan di Shilo, di mana rumah Tuhan ini imam yang menangani di sana adalah Hofni dan Pinehas, anak daripada Imam Eli, ya. Nah, Imam Eli juga ada di dalam rumah Tuhan ini, ya. Nah, saudara perhatikan, saudara, Hana ini begitu dia sakit hati di dalam rumah Tuhan, dia selalu disakiti, dia menangis, dia datang kepada Tuhan. Hana percaya bahwa Tuhan itu walaupun tidak dapat dilihat, tapi Tuhan ada di dalam rumah Tuhan. Pada waktu Hana datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan hadir di dalam doa Hana. Inilah doa Hana yang percaya walaupun dia tidak melihat bahwa Tuhan itu tidak kelihatan, tapi dia percaya. Nah, saudara, Hana pada waktu setiap kali dia dihina oleh Penina, dia menangis, dia tidak mau makan, ya. Setiap kali dia menangis hatinya sedih. Pada waktu setelah mempersembahkan korban, Hana dapat sebagian, ya. Penina itu dapat sebagian dan anak laki-lakinya Penina dan anak perempuannya itu dapat sebagian. Jadi mereka dapat banyak, tapi Hana hanya dapat 1 bagian. Karena menurut perjanjian lama, setelah persembahan korban dibakar sampaikan kepada Tuhan, ada bagian-bagian yang harus dimakan oleh mereka. Itu kalau yang tidak punya anak itu hanya dapat sebagian, ya. Saudara, nah pada waktu Hana tidak mau makan, maka Elkana mendatangi Hana. Dia tanya, kenapa kamu harus sedih, kenapa kamu harus menangis, ya. Ya, dikatakan, bukankah aku lebih berharga? Saudara perhatikan ayat 8, ini perkataan Elkana, ya saudara. Ayat 8 bagian B itu dikatakan, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara, apakah perkataan Elkana ini benar? Ya, apakah perkataan Elkana ini menyenangkan hati Hana? Ya, saudara, walaupun Elkana mengatakan, bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki, ya. Walaupun kamu tidak punya anak laki-laki, aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki.
Saudara, kalau saya mengatakan ayat ini ayat yang tidak benar ya, perkataan Elkana ini tidak benar kepada Hana. Perkataannya menyakitkan hati Hana, walaupun kelihatannya dia mengasihi Hana ya. Seharusnya dia kalau memang mengasihi Hana, kalau dia lebih berharga dari 10 anak laki-laki, dia harusnya tidak kawin lagi, tidak mengambil Penina sebagai madunya ya. Dia jangan menikah lagi, jangan punya istri yang kedua. Ya, berarti dia sangat menyakiti hati Hana. Dia tidak berharga di hadapan Hana sebetulnya ya. Kalau saya mengatakan secara jujur dan benar ya, Elkana ini tidak benar ya di hidupnya di hadapan Hana. Nah, kemudian setelah Hana mendengar perkataan daripada Elkana ini, perhatikan ayat yang ke-9, ya saya akan baca ayat 9 sampai ayat yang ke-16 dari 1 Samuel 1 tadi. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa, yaitu Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah Hana. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ya saudara. Nah, saudara perhatikan pada waktu mereka setelah makan, setelah persembahan korban dibakar, lemaknya dibakar semua dan ada daging-daging mereka makan, Hana tidak mau makan. Tapi Hana datang kepada Tuhan, dia berdoa. Dia menangis terseduh-seduh dalam doanya yang lama, dikatakan dalam doanya yang cukup lama. Dia hanya mulutnya ngumi-ngumi ya saudara, tidak keluar kata-katanya, tidak terdengar perkataannya. Dia terus menangis dan dia terus mengucapkan doa tanpa bersuara ya. Nah, biasanya kalau di dalam rumah Tuhan pada zaman perjanjian lama, orang kalau berdoa itu biasanya bersuara ya, sehingga imam yang ada di sana itu mendengar seruan doa orang yang datang kepada Tuhan. Nah, kemudian Imam Eli berpikir, nah ini Hana ini perempuan ini kelihatannya lagi mabuk ini ya. Dia karena hanya mulutnya saja yang tidak mengeluarkan kata-kata, dia terus mulutnya seperti orang bicara tapi tidak keluar kata-katanya. Itu begitu lama dan dia menangis dan kemudian Imam Eli menyangka, dia dikatakan, apakah engkau lagi mabuk minum minuman
yang memabukkan. Dikatakan, hendaklah kamu supaya engkau berhenti dari mabukmu ini ya. Tapi kemudian Hana berbicara kepada Imam Eli, selesai dia berdoa, dia mengatakan, aku tidak minum minuman yang memabukkan, anggur yang memabukkan ya. Aku ini sedang sedih hatiku. Aku berseru kepada Tuhan, menyampaikan hatiku cemas ya, begitu besarnya kecemasan di dalam hatiku dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ya, karena Hana sakit hati setiap tahun, setiap kali dia selalu dihina oleh madunya ini ya. Madu yang tidak mengenakkan, madu yang menyakitkan hati ini, ya Penina ini selalu menyakitkan hati Hana. Dia mengatakan hatiku sakit, dia katakan begitu. Ya, sakit di sini ya saudara, sakit di sini ini adalah sakit hati yang menyakitkan. Ya, tetapi Hana berseru kepada Tuhan, Hana berdoa kepada Tuhan. Dia pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, kemudian dalam doa Hana, saudara perhatikan doa Hana ini luar biasa ya. Ayat yang ke-11 itu dalam doanya dia bernasar ya. Memang doanya belum dijawab, tetapi dia bernasar, dia percaya bahwa doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-11, saya ulangi, saya akan baca ayat yang 11. Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia, anak laki-laki itu akan diberikan kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, yaitu seumur hidup anak itu akan diberikan kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi rambutnya tidak akan dicukur sejak dia lahir sampai seumur hidupnya daripada anak laki-lakinya ini tidak akan dicukur ya, yang lahir. Nah, kemudian saudara perhatikan, inilah nasar daripada Hana. Begitu dia bernasar kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa Hana. Tuhan mendengar doa Hana dan Tuhan mengabulkan doa Hana. Ini luar biasa ya. Karena Hana percaya bahwa Tuhan itu ada. Kemudian ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Jawab Eli, nah pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah, ayat 19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Ya saudara, menamai Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya. 21, Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu akhirnya Tuhan menjawab doa Hana. Ya, karena dia bernasar bahwa kalau lahir anak laki-laki ini akan diserahkan kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang nabi. Ya, pisau cukur tidak akan mengenai rambutnya seumur hidup daripada
Nabi Samuel ini dia tidak pernah dicukur, ya sama seperti Simpson itu. Dia tidak pernah dicukur, jadi rambutnya panjang saudara, tapi dia diikat rambutnya itu. Dia selalu dipakai Tuhan. Pada waktu dia lahir, setelah dia lepas daripada susu ibunya, dia dibawa ke rumah Tuhan, dia ditaruh dalam rumah Tuhan. Kemudian Samuel dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan. Ya, sebagai nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih, saudara perhatikan ya, begitu Hana setelah dia berdoa menangis terseduh-seduh. Pada waktu dia selesai doa, kemudian dia diberkati oleh Imam Eli, perkataan Eli sangat memberkati Hana. Dan kemudian barulah dia mau makan. Selesai dia berdoa, dia mau makan dan dia tidak muram lagi. Nah, ini ada sukacita ya, berarti tidak muram. Hana ini tidak muram karena dia hatinya sudah sukacita. Karena dia percaya bahwa doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Nah, saudara perhatikan, Hana apakah sudah melihat bahwa anak yang dia minta kepada Tuhan, anak itu sudah lahir? Apakah dia sudah dapat anak? Apakah anak itu sudah dilahirkan oleh Hana? Tidak kan? Hana kan belum melihat, anak itu belum lahir. Dia belum melihat bahwa dia sudah mengandung. Dia kan berdoa, dia percaya bahwa doanya sudah dijawab. Dia sudah dapat anak laki-laki walaupun dia tidak melihat anak laki-laki itu. Nah, inilah salah satu juga selain Hana percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak dapat dilihat, tapi dia percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan menjawab doa Hana, dan dia juga percaya bahwa doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Walaupun dia tidak dapat punya anak, tapi dia percaya bahwa anak itu yang diminta kepada Tuhan sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, pagi ini saya juga berbicara kepada jemaat X-Blessing, buat saudara-saudara yang sudah menikah sekian tahun tetapi kalian belum dikaruniai keturunan. Kalian belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Berdoa, bertanyalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, percaya seperti Hana bahwa doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Ya, kalau saudara berdoa percaya bahwa doamu sudah dijawab oleh Tuhan, tahun depan engkau akan punya anak, tahun depan engkau akan punya keturunan. Imanilah firman Tuhan walaupun engkau belum melihat anak dalam hidupmu, dalam keluargamu, percayalah Tuhan mengabulkan doamu juga. Ya, oleh sebab itu berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, nah saya akan bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 dan 29. Ya. Thomas menjawab dia atau menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Perhatikan ayat selanjutnya, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya. Saudara, ini Thomas. Dia karena tidak melihat Tuhan Yesus sudah bangkit, ada lubang di tangannya, ada lubang di lambungnya. Ya, Thomas mengatakan, kalau aku sudah melihat Tuhan Yesus, aku bisa mencucukkan jariku pada lubang di tangankan atau tanganku pada lubang di lambungnya, aku baru percaya. Pada waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya pada waktu itu, Thomas ada di sana. Tuhan Yesus bilang, "Sekarang lihatlah aku. Ini lubang paku yang ada di jariku. Cucukkan tanganmu, jarimu, dan cucukkan tanganmu pada lambungku." Terus kemudian Thomas tidak berani mencucukkan karena dia tahu itu Tuhan Yesus. Dia baru percaya setelah dia melihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Tadinya dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sekarang menjadi masalah saudara? Apakah masalah dalam keluarga? Apakah masalah suami dengan istri? Ya, apakah masalah orang tua dengan anak-anak? Apakah masalah ekonomi, masalah keuangan, ya, atau masalah apapun ya yang terjadi saat ini, masalah hutang piutang. Ya, bila saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab doa saudara. Asal saudara tidak salah di dalam bertindak. Saudara tidak melanggar firman Tuhan, saudara tidak berdosa kepada Tuhan sehingga terjadinya hutang piutang. Kalau hutang piutang itu timbul karena kesalahan saudara, karena dosa saudara, maka saudara harus menanggung akibat daripada dosa saudara. Baru kalau saudara minta ampun itu akan pelan-pelan Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan memulihkan. Kalau saudara sungguh-sungguh bertobat, berhenti dari cara hidup yang salah, maka akan dipulihkan ya. Hutang piutang akan dipulihkan dan Tuhan akan memulihkan ekonomi saudara ya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara jangan selalu berkata, aku mendengar suara Tuhan. Aku tahu Tuhan berbicara kepadaku begini, begitu, begini dan begitu. Saudara, jangan selalu mengatakan Tuhan berbicara kepadaku. Kalau itu bukan suara Tuhan, jangan mengatakan aku sudah mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepadaku ya, karena banyak orang yang salah, banyak orang yang berdosa kepada Tuhan, memakai nama Tuhan, mendengar suara Roh Kudus, mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepadaku, tetapi itu bukan suara Tuhan. Hati-hati saudara akan berdosa, hukuman saudara akan besar di hadapan Tuhan kalau saudara selalu mengatakan Tuhan berkata kepadaku seperti ini. Tetapi Tuhan tidak pernah berbicara, tapi saudara berkata Tuhan berbicara. Ya, satu kali saya pernah ada pelayanan, saya melayani seseorang yang sakit, masuk rumah sakit. Saya ke Sidoarjo sampai jauh malam, ya, jam setengah satu malam saya baru sampai rumah. Ternyata katanya mami di rumah itu katanya ada orang yang nunggu saya di depan rumah, mobilnya diparkir depan rumah, katanya mulai jam 10 malam. Jam 10 malam dia nunggu, terus kemudian dia keluar, keliling, nggak tahu kemana, jam 11, setengah 12 dia kembali lagi. Ya, terus kemudian katanya menunggu saya. Begitu setengah satu saya sampai rumah, orang ini menemui saya setengah satu malam. Saudara, pada waktu ketemu saya di depan pintu, dia mau masuk, dia ngomong gini, Tuhan berbicara kepada saya harus ke sini ya. Ini suara Tuhan, saya harus ngomong. Saya hanya perlu waktu 15 menit saja untuk menyampaikan suara Tuhan. Saya pikir, waduh ini sepupu saya juga dari luar kota. Tetapi saya pikir ini bukan suara Tuhan, jelas bukan suara Tuhan. Dia katanya mendengar suara Tuhan harus berbicara kepada saya. Akhirnya dia masuk, dia minta waktu 15 menit. Dia masuk ke rumah saya, ya saya persilakan duduk karena dia mau 15 menit ya. Dia berbicara setengah satu, ternyata dia berbicara sampai jam 3 subuh, setengah 4 subuh. Berapa jam saudara? Dia mengatakan Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya. Nah, apa yang saya dengar dari perkataan dia, ternyata dia bicara tentang keponakan saya. Ternyata dia ini lintah darat saudara. Ya, dia lintah darat, dia selalu memberikan hutang kepada orang. Dan dia mengenakan hutang kepada orang itu, mengenakan bunga 20% 1 bulan. Saudara, 20% 1 bulan. Ini apakah suara Tuhan? Kalau dia lintah darat, dia memberi orang hutang bunganya 20% 1 bulan. Saya bilang ini bukan lintah darat. Saya sudah
mau saya stop, saya berhentikan, dia tidak mau terus berbicara sampai jam 3 subuh, setengah 4. Akhirnya dia pulang, saya tolak semua perkataannya di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak semua. Dan saya tidak menangani masalahnya dia, karena dia tahu dia ini tuan tanah yang suka mengambil tanahnya orang dengan cara yang jahat, ya saudara. Nah, akhirnya saya usir semua perkataannya, saya tolak, dan dia pulang dan dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, saudara. Nah, saudara, itulah sebabnya jangan selalu berkata Tuhan berbicara kepada saya. Kalau saudara hidup saudara tidak dekat dengan Tuhan, jangan saudara merasa Tuhan itu berbicara kepadamu. Kalau saudara hidup saudara dekat dengan Tuhan, saudara punya waktu banyak dan saudara membaca firman Tuhan setiap hari, punya waktu untuk berdoa melalui firman Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti berbicara hal yang menurut firman Tuhan, ya. Jangan selalu berkata Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara kepada saya, tetapi hidupmu tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan, ya saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini saya tidak akan memperpanjangkan firman Tuhan, tetapi ayo kita siapkan hati kita. Percayalah, ya, walaupun belum ada kenyataan, ya, engkau berdoa, engkau belum dijawab, tetapi percayalah doamu sudah dijawab, dan terus berdoa kepada Tuhan, terus memohon kepada Tuhan. Dan saudara, apapun yang menjadi masalah saudara, Tuhan pasti buka jalan bagi kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Amin. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya walaupun kami tidak melihat kepadamu ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Engkau ada dalam doa kami, Engkau ada dalam pujian penyembahan kami. Engkau ada melalui firman-Mu Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Engkau ada Tuhan untuk menegur kami supaya kami bertobat, kami hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia Tuhan. Tuhan, kami percaya pagi hari ini Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat Expressing maupun mereka ada yang mendengar, melihat melalui YouTube ini Tuhan, mereka belum punya keturunan seperti Hana Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kami percaya melalui iman mereka, melalui percaya mereka kepadamu. Saat ini mereka berseru-seru kepadamu. Mereka berdoa kepadamu. Tuhan pasti mengaruniakan keturunan ilahi kepada mereka. Tahun depan mereka akan terima keturunan itu daripadamu Tuhan. Walaupun kami saat ini belum melihat, kami percaya Engkau mendengar doa kami dan mengabulkan doa kami. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bekerja Tuhan. Tuhan juga menyediakan pekerjaan buat saudara-saudara kami yang belum bekerja. Tuhan memberkati untuk pekerjaan daripada jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu, Engkau memberkati jemaat Expressing Tuhan. Biarlah Engkau terus memakai jemaat ini Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi saksi-Mu. Kami percaya mereka diberkati untuk menjadi berkat Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau berkati usaha anak-anak-Mu apapun yang dikerjakan. Tuhan membuat mereka diberkati Tuhan. Semua usaha mereka, baik apapun yang dijual oleh mereka melalui online atau melalui apapun Tuhan, Engkau membuat pekerjaan mereka terus bertambah-tambah, peminatnya, pelanggannya terus bertambah terus Tuhan, yang membuat yang jualan di kedai
Dimanapun mereka berjualan makanan, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kau sediakan berkat-Mu khusus untuk anak-Mu ya Tuhan, untuk Eli dan Pak Kus. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan Engkau memberkati hidup mereka setelah turun pengampunan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan hati yang penuh sukacita kepada anak-anak-Mu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memberkati engkau. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk, dan Tuhan yang membuat engkau memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara bisa membawa persembahan saudara, bisa ditransfer ke rekening gereja. Siap sedia penuh sukacita untuk ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.